Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada minggu ini Bapak akan melanjutkan materi tentang peluang usaha. Nah, sebelumnya atau minggu sebelumnya Bapak sudah menjelaskan materi terkait dengan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Semoga pertemuan sebelumnya anak-anakku semua menyimak apa yang Bapak sampaikan pada materi tersebut. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan terkait dengan analisis peluang usaha. Bagaimana kita menganalisis peluang-peluang usaha kita supaya kedepannya usaha kita bisa berjalan dengan maksimal. Nah, kemudian perlu Bapak ingatkan bahwa minggu depan kita akan mengadakan ujian tengah semester. Jadi, harapan Bapak semuanya bisa mempelajari materi dari awal sampai minggu ini supaya anak-anakku bisa mengerjakan soal dan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan harapan saya semuanya dalam kondisi yang sehat supaya hari ini bisa mengikuti mata pelajaran sampai selesai. Baik, kita langsung aja di materi yang pertama adalah memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Nah, kita kembali di pertemuan yang pertama adalah yaitu Bapak jelaskan bahwa salah satu faktor keberhasilan seorang wirausaha adalah kemampuannya dalam memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif, yaitu kreativitas kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Nah, di sini berdasarkan penelitian, kreativitas itu dapat diidentifikasikan yaitu yang pertama menciptakan atau to create, kemudian yang kedua adalah memodifikasi, to modify, kemudian mengkombinasikan atau to combine. Nah, di sini ada tiga identifikasi dari kreativitas itu sendiri. Nah, maksud dari menciptakan ini adalah proses atau bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Contoh misalkan kalau usaha perbengkelan, kalau cuman sekedar seperti bengkel-bengkel modifikasi atau bengkel-bengkel ganti oli dan lain sebagainya itu kan sudah umum. Nah, harusnya kita menciptakan suatu bengkel yang beda dari yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan proses menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Atau misalkan barang kita jual dari barang bekas yang sebelumnya tidak pernah ada menjadi ada. Seperti itu maksud dari menciptakan. Kemudian yang kedua adalah to modify atau memodifikasi. Nah, ini tentunya maksud memodifikasi ini pastinya anak-anakku sudah tahu bahwa modifikasi itu mengubah atau menjadikan sesuatu berbeda penggunaannya oleh orang lain. Contoh misalkan sepeda motor sudah ada bentuk standarnya, tapi kita modifikasi supaya memiliki tampilan yang lebih bagus lagi. Seperti itu. Nah, begitu juga maksudnya di sini, yaitu kita memodifikasi sesuatu untuk mencari cara membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi berbeda penggunaannya oleh orang lain. Seperti itu maksudnya. Jadi Bapak kasih contoh misalkan modifikasi motor misalkan menjadi mesin pompa air, itu bisa. Jadi kita modifikasi motor bisa juga digunakan untuk memompa air, itu bisa.
Banyak kok cara-caranya di YouTube, anak-anakku bisa share sendiri nantinya. Kemudian poin yang ketiga adalah mengkombinasikan atau to combine, yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Jadi kita bisa mengkombinasikan segala sesuatu yang sebelumnya tidak berhubungan. Seperti contohnya misalkan kita ambil contoh bengkel kunjungan rumah ke rumah. Kunjungan rumah ke rumah. Ini salah satu contoh usaha. Nah, ini bisa kita kombinasikan nanti dengan berbagai macam usaha lainnya. Misalkan kita layani servis atau ganti oli dari rumah ke rumah itu. Nah, nanti kita bisa menawarkan jasa yang lainnya di situ. Seperti misalkan cuci motor lah dan lain sebagainya, itu kan mengkombinasikan namanya. Sudah mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Nah, seperti itu. Jadi, ini maksud dari memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Bagaimana anakku bisa menciptakan, memodifikasi, dan mengkombinasikan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan analisis peluang usaha. Nah, untuk materi ini secara garis besar, analisis peluang usaha itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah analisis SWOT, kemudian analisis 5W tambah 1H, ini ada maksudnya, nanti Bapak jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah studi kelayakan usaha. Namun untuk pertemuan pada pagi hari ini yang akan Bapak jelaskan adalah analisis SWOT. Nah, kemudian tambahan sedikit supaya anak-anakku tidak bingung, analisis 5W 1H ini maksudnya adalah W yang pertama itu what atau produk apa yang akan kita hasilkan. Kemudian W yang kedua adalah where, di mana lokasi kita akan memulai usaha. Kemudian W yang ketiga adalah when, kapan kita akan memulai usaha. Kemudian W yang keempat adalah why, mengapa memilih produk ini. Kemudian W yang kelima adalah who, siapa yang akan terlibat di dalamnya. Kemudian tambahan plus 1H itu sendiri adalah how. Ini bahasa Inggris juga, bagaimana kita akan menjalankan usaha ini. Jadi seperti itu. Nanti akan Bapak jelaskan satu-satu. Kita langsung aja akan membahas terkait dengan analisis SWOT itu sendiri. Baik, langsung saja, di sini Bapak sudah tampilkan slide terkait dengan analisis SWOT. Nah, SWOT itu sendiri adalah singkatan dari 4 kata. Ini bahasa Inggris ya. S berarti strength atau kekuatan, kemudian W itu weakness atau kelemahan, kemudian yang ketiga adalah O, opportunity, yaitu peluang, kemudian yang T yang terakhir adalah threat, ancaman. Jadi ini ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam menganalisis peluang usaha. Nah, dalam kita membuka usaha sendiri, kita harus menganalisis SWOT tersebut, yaitu kita harus mengetahui kekuatan atau kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha yang akan kita buka, supaya perencanaan dari awal tidak salah, sehingga kita bisa maksimal dan menjalankan usaha ini dengan betul-betul apa yang kita inginkan. Nah, di sini ada 4 faktor dari SWOT itu sendiri. Yang pertama adalah kekuatan dan kelemahan. Strength dan weakness itu merupakan ancaman internal atau pengaruh internal. Kemudian faktor eksternal itu berarti opportunity dan threat. Nah, maksud dari kata strength atau kekuatan di sini adalah kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contoh misalkan kita membuka usaha modifikasi motor. Nah,
Kelebihannya apa? Kelebihannya apa dari bengkel yang akan kita buka nanti? Itu salah satu faktor analisis peluang usaha. Kemudian yang kedua, weakness, kelemahan yang kita miliki saat membuka usaha modifikasi motor ini apa kira-kira? Nah, fungsinya apa supaya kita bisa mengetahui dan mengantisipasi kelemahan-kelemahan tersebut. Contoh misalkan karyawan yang kurang pengalaman. Jadi tentunya kita harus mencari karyawan yang betul-betul berpengalaman. Kemudian yang ketiga, opportunity, peluang. Nah, peluang ini maksudnya adalah peluang atau kesempatan kita untuk mengembangkan usaha. Kira-kira misalkan kalau kita buka bengkel modifikasi di kota Sangatta ini, bisa ndak mendapatkan keuntungan? Jangan sampai kita membuka usaha bengkel tapi tidak ada pelanggan. Seperti itu maksud dari opportunity. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah threat atau ancaman. Ancaman, gangguan atau hambatan. Nah, ketika kita membuka usaha modifikasi motor ini di Sangatta, kira-kira ancamannya apa aja? Jadi, fungsinya kita menganalisis SWOT di sini adalah supaya kita bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha yang akan kita buka nantinya. Jadi sebelum usaha kita berjalan, kita sudah mengantisipasi kendala-kendala yang akan kita alami nanti ketika usaha kita sudah mulai berjalan. Jadi itu yang dimaksud dengan analisis SWOT. Nah, mungkin pertemuan pada pagi hari ini Bapak cukupkan. Selanjutnya silakan pelajari materi dari pertemuan pertama dan pertemuan hari ini yang terakhir. Karena minggu depan kita adalah jadwal UTS atau ujian tengah semester. Harapan Bapak semuanya bisa mengikuti pelajaran untuk minggu depan, karena jika tidak, maka tidak ada penilaian untuk anak-anakku. Jadi tetap jaga kondisi kesehatan, belajar dengan baik di rumah. Silakan buka kembali video-video yang Bapak upload jika misalkan materinya ketinggalan. Kemudian di modul juga yang Bapak kirimkan linknya, silakan di-download dan dibaca. Bisa langsung di HP aja supaya hasil ujiannya nanti bisa maksimal. Mungkin itu saja dari Bapak. Semoga kita semua diberi kesehatan dan bisa tetap aktif belajar. Semoga pandemi ini segera berakhir supaya aktivitas kita bisa kembali normal di sekolah. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.